pertama yang kita lakukan adalah analisis univariat. Nah, ini kan setelah kita buat dulu variabel yang kita ingin teliti, itu dependennya gejala, kemudian ada independennya debu, usia, kerja APD, merokok, dan pengetahuan. Nah, yang pertama kita analisis univariat terlebih dahulu. Untuk analisisnya klik Analyze, pilih frekuensi, ini agak lama ini prosesnya, laptopnya berat. Nah, setelah itu kita pindahkan seluruh variabel penelitian kita yang dependen dan independen ke dalam kotak ini. Langsung klik OK saja. Ini adalah hasil dari analisis univariat. Bisa kalian bahwa dependennya yang mengalami gejala 43, kemudian persentasenya 93, untuk tidak mengalami gejala 3 orang, dan persentasenya 6,5. Begitupun seterusnya yang lain. Tabel saji yang ada di hasilnya sangat cukup simpel untuk analisis. Nanti ini bisa dijelaskan di bawahnya, dideskripsikan. Bisa juga tabelnya dibuat satu-satu, ini kan digabung. Bisa juga satu tabel untuk debu, satu tabel untuk ISPA, satu tabel untuk usia, itu lebih bagus, tapi ini digabung. Selanjutnya kita analisis bivariat. Jadi karena variabel kita itu adalah variabel kategorik semua, berarti analisisnya menggunakan cross tab chi-square. Langkahnya deskripsi statistik, pilih cross tab, kemudian variabel dependen kita pindahkan di kolom yaitu gejala. Nggak berat ini. Nah, kita pindahkan di kolom gejala, kemudian variabel independennya kita pindahkan ke row. Pilih statistik, pilih chi-square, dan RIS. RIS ini untuk melihat CI dan PR fungsinya. Continue, pilih cell, klik expected, kemudian klik row. Nah, kalau dia desain penelitiannya cross sectional, dia pilih row. Tapi kalau dia case control, pilih kolom. Kalau dia cohort pilih row juga. Klik continue, klik OK. Nah, ini hasil dari analisis bivariat untuk variabelnya. Nah, ini kita pindahkan ke dalam tabel saji. Ini untuk N, untuk persennya. Ini N dan persennya di bawah NAB. Kemudian untuk chi-square tasnya dia tidak muncul untuk variabel debu karena dia seluruhnya ada di bawah NAB. Semestinya harus ada juga yang di atas NAB. Jadi kita menggunakan uji regresi untuk melihat pengaruh variabel debu, hubungan variabel debu. Untuk usia bisa kita pindahkan. Ini untuk N persen, ini untuk N untuk persennya. Kita pindahkan di tabel saji seperti ini jadi ya. Variabel usia nih. N-nya 27, kemudian N yang lebih dari 30, 1. Ini 16, ini 2. Nah, seperti kan 16, ini 2 nih, 88 nih, 11%. Nah, untuk melihat p-value, jadi yang kita lihat itu adalah syarat chi-square. Ada 3 syarat chi-square. Yang pertama itu expected
konnya tidak boleh 0, konnya tidak boleh 0. Ini konnya 271 16 dengan 2 tidak boleh 0. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, expected konnya tidak boleh kurang dari 5. Nah, ini ada expectednya kurang dari 5. 1,2 dan 1,8. Berarti dia tidak memenuhi uji chi-square. Atau bisa dilihat dari sini, ada sel yang lebih dari 20%. Kalau ini lebih dari 20% tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil simpulkan adalah Fisher exact test. Berarti uji yang kita gunakan adalah uji Fisher exact, bukan uji chi-square. P-value-nya 0,552. Berarti dia tidak ada hubungan. Nah, untuk melihat PR, ini PR 1,085. Untuk melihat OR, ini 3,379. Tapi kita menggunakan PR tadi di dalam tabel saji. Berarti yang kita gunakan adalah 1,085. Ini untuk CI-nya 0,908 sampai 1,296. Jadi seperti itu untuk uji bivariatnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kalau dia terdapat hubungan, di sini terdapat hubungan untuk CI, PA dan CI-nya kita interpretasikan. Tetapi karena di sini tidak ada hubungan, berarti untuk PA dan CI-nya tidak perlu kita interpretasikan, hanya ditulis saja di dalam laporan. Hanya ditulis saja seperti ini, tidak usah diinterpretasikan hasilnya. Selanjutnya ini sama semua ya, bisa disamakan dengan usia. Nah, ini yang bisa kita input. Nah, ada beberapa variabel yang tidak memiliki p-value ya, seperti debu ini tidak punya p-value karena dia ada untuk yang di atas NAB dia 0. Nah, jadi kita gunakan uji regresi logistik sederhana. Caranya klik analyze, pilih regression, klik binary logistik, independennya kita pindahkan ke sini, dan independennya debu kita pindahkan ke covariant. Pilih option, dicentangnya, klik OK, baru klik OK. Untuk hasil dari bu tadi ya, ujian debu. Nah, p-value-nya adalah 0,000 dengan expected dengan PR-nya 0,070 ya. Ini p-value untuk debu. Nah, begitupun variabel yang tadi ya, yang tidak ada p-value. Jadi kalau tidak ada p-value, dia kita gunakan regresi logistik sederhana. Tadi ada satu lagi variabel yang p-value-nya 0, itu variabel lama nih, variabel lama, nama kerja. Itu 0 p-value-nya. Mana variabel lama kerja ya? Pengetahuan. Nah, ini p-value-nya tadi 0. Sekarang kita uji lama paparan. Tadi p-value-nya 0. Lama paparan ini kita uji pakai regresi logistik sederhana. Analyze, regression, klik binary logistik, ganti debu dengan lama paparan. Optionnya udah oke. Kita klik continue. Sama 0,000 juga. Disalah bikin berarti saya. Gejala dengan berarti ini kita ganti nih, bukan seperti ini jawab yang benar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Ada di kolom komentar.